Bank Indonesia menganggap ini akan bisa karena ada sinergi. Kadang ini kenapa Menteri Keuangan dengan pihak Bank Indonesia kadang suaranya berbeda untuk hal-hal yang penting ya. Nah, begitu juga dengan kinerja sinergi KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, mendorong pembiayaan, harus mengkonsolidasi perbankan. Apakah MBK itu masuk ekonomi kerakyatan? Kan kita butuh kepastian pelakunya siapa saja. Begitu juga dengan Kopdes. Kalau sejauh ini belum kerakyatan, karena masih dalam proses pembangunan fisiknya, izinnya, sampai dengan 2029, 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo itu yang dibutuhkan adalah 47,6 ribu triliun ya. Banyak banget ya, hampir 50 ribu triliun ya. Di tahun 2027 malah diproyeksikan di bawah pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, apa yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi secara sektoral? Industri pengolahan saja dari proyeksi Bank Indonesia enggak. Nah, ternyata malah pertanian. Jadi Bank Indonesia menganggap pertanian kita ke depan mulai tahun ini itu luar biasa ya. Proyeksi yang disajikan itu sebenarnya tidak seoptimis pemerintah. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Analisis umum saya atau assessment atas beberapa topik perekonomian Indonesia kali ini mengangkat topik pidato Gubernur Bank Indonesia beberapa waktu lalu. Setiap tahun Bank Indonesia itu di akhir tahun itu mengadakan apa yang disebut dengan pertemuan tahunan Bank Indonesia. Dia mengundang berbagai stakeholder Bank Indonesia dan untuk kali ini malah dihadiri oleh Presiden Prabowo ya. Di dalam acara tersebut ada paparan Gubernur Bank Indonesia. Saya tidak nonton YouTube-nya ya, tapi saya mengunduh PowerPoint yang disampaikan Gubernur dan juga beberapa berita terkait. Bank Indonesia juga mengunggah dokumen namanya Buku Pertemuan Tahunan Bank Indonesia. Cukup panjang, 110-an halaman. Itu dikatakan juga sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik dia kepada masyarakat. Bank Indonesia kan membuat laporan ke DPR ya, rutin itu ada koordinasi. Tetapi sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik ada juga beberapa dokumen Bank Indonesia. Salah satunya adalah buku pertemuan tahunan Bank Indonesia ini. Isinya kalau dari sisi buku itu menilai, menganalisis terutama setahun terakhir, ditarik ke belakang, tantangan eksternal, tantangan perekonomian, dan yang penting apa saja yang sudah dilakukan Bank Indonesia. Namun bagian terpenting dari laporan atau buku tahunan itu justru adalah proyeksi mereka ke tahun depan. Jadi di akhir tahun memproyeksikan tahun depan. Nah, saya lebih banyak mengulas paparan dari Gubernur Bank Indonesia yang saya pilih saja, nggak seluruhnya, namun juga baca buku lengkapnya supaya kita bisa dapat gambaran. Dan nanti di sana-sini saya akan komentar dari berbagai informasi lain. Nah, di bagian awal Gubernur Bank Indonesia itu menyampaikan kondisi yang diharapkan atau diproyeksikan, bisa juga dikatakan diusahakan terjadi pada tahun 2026. Nah, nanti ketika menjelaskan latar belakangnya ada latar belakang eksternal, ada latar belakang domestik. Nah, saya mulai dulu dengan apa sih yang diyakini oleh Bank Indonesia diproyeksikan di tahun depan. Tentu juga ini merupakan jenis kebijakan ya, karena kita harus mengetahui Bank Indonesia alat kebijakannya macam-macam. Salah satunya membangun ekspektasi positif, sentimen positif tentu dengan penjelasannya. Nah, kira-kira isinya saya seperti yang saya perlihatkan di layar, itu judul umumnya kata Gubernur Bank Indonesia, kinerja ekonomi Indonesia tahun 2026 dan 2027 bahkan ditambahi setahun ya akan lebih baik kata Gubernur Bank Indonesia. Tapi nanti memang dijelaskan syarat-syaratnya. Tapi prinsipnya itu dikunci itu. Kinerja ekonomi Indonesia tahun 2026 dan 2027 akan lebih baik. Nah, beberapa hal yang dijadikan gambaran. Pertama, pertumbuhan dikatakan akan lebih tinggi. Di pertumbuhan 26, 27 lebih tinggi, berarti lebih tinggi dari 2025 ya. Konsumsi dan investasi meningkat. Ekspor cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia. Yang kedua dikatakan inflasi terkendali dalam sasaran. Ini baik yang sudah terjadi maupun 26 dan 27 ini diklaim, ya tentu klaim positif ya pengertiannya. Konsistensi kebijakan moneter, fiskal, dan sinergi ketahanan pangan nasional itu
membuat keyakinan Bank Indonesia inflasi tetap akan terkendali di 2 tahun mendatang. Yang ketiga, nilai tukar rupiah akan dijaga stabil. Nah, ini penting ya. Kita netizen kadang-kadang soalnya kok melemah, kalau Bank Indonesia fokusnya stabil. Walaupun sedikit melemah atau melemah signifikan, tapi proses pelemahannya itu stabil, itu dianggap sesuai dengan target ya. Nah, dengan komitmen tinggi Bank Indonesia juga fundamental yang baik. Jadi kenapa Bank Indonesia yakin 2627 nilai tukar rupiah dijaga stabil? Ada komitmen kebijakan dari Bank Indonesia dan juga Bank Indonesia menilai fundamental ekonomi Indonesia, faktor sektor real itu masih baik gitu. Yang keempat, stabilitas eksternal terjaga. Nah, neraca pembayaran sehat, cadangan devisa cukup. Jadi Bank Indonesia memproyeksikan 26 dan 27 juga kita tidak akan ada masalah. Nah, ini agak berbeda kan, kalau saya di kanal ini kan suka mengatakan bahwa risiko besar kita adalah eksternal shock, tapi kalau Bank Indonesia mengatakan ini terjaga, dikatakan neraca pembayaran sehat, balance of payment sehat di 26-27 ya. Kanal ini pernah menganalisis datanya, data Bank Indonesia, bahwa 25 ini balance of payment kita defisit dan jarang-jarang defisit kita. Terakhir 2008, terakhir lagi 96-97. Dan cadangan devisa dikatakan cukup, meskipun data-data terkininya selama beberapa bulan terakhir lebih rendah dari awal tahun ya, akhir tahun lalu. Nah, yang kelima dikatakan oleh Bank Indonesia, pertumbuhan kredit meningkat, stabilitas sistem keuangan terjaga. Nah, yang keenam, ekonomi keuangan digital pesat, e-commerce, digital banking, uang elektronik tumbuh tinggi. Nah, saya nanti akan membahas beberapa poin ini dan apa argumen dari Bank Indonesia, lalu saya komentari, tidak semuanya ya. Nah, yang pertama dulu, 6 kondisi yang diproyeksikan sangat baik, bahkan itu antara lain terutama diyakini karena adanya sinergi kebijakan. Buat kita yang mendengar, mencermati, ini asumsi atau diupayakan. Lebih tepatnya kalau dari nada suaranya diupayakan makin meningkat. Jadi diakui sudah ada sinergi kebijakan. Sinergi berarti nggak hanya Bank Indonesia nih. Nah, tapi ada pihak lain ya, pemerintah, ya OJK, ya dunia usaha. Andalan Bank Indonesia akan ada sinergi kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, dalam hal pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia memiliki proyeksi itu 2025, 26, 27 ya. Yang jelas Bank Indonesia melihat 26, 27 ini terus meningkat. Cuma kalau dilihat angkanya memang nggak seoptimis pemerintah. Mengapa itu diyakini terjadi, meskipun tadi dengan andalan sinergi ya, itu karena konsumsi akan meningkat. Nah, menariknya, andalannya Bank Indonesia sendiri, asumsi tepatnya, kenapa konsumsi meningkat itu yang disebut-sebut adalah MBG dan Bansos. Jadi MBG, Bansos itu akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat tentu menjadi satu faktor pertumbuhan ekonomi. Kalau Bansos relatif terbukti ya, selama ini Bansos itu cukup mendorong konsumsi. Tapi kalau MBG, ini kita nanti bisa diskusinya lebih serius ya. Betul, MBG itu dalam banyak hal menambah produksi ya. Tetapi kalau kemudian dia meniadakan sebagian yang existing, yang operasional gitu ya, kan gampangannya kantin sekolah nggak ada, ini itu berkurang gitu. Jadi mungkin berapa netonya MBG itu meningkatkan konsumsi masyarakat. Nah, itu kan penting di ini. Yang dinyatakan BI berarti dia bersinergi menganggap MBG dan Bansos itu akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan itu memberi kontribusi terhadap proyeksi pertumbuhan. Di sisi lain, investasi juga membaik, lalu ekspor terjaga. Tapi kita kanal ini sudah sering ya melakukan assessment terhadap rilis Bank Indonesia. Kata-katanya sudah pelan-pelan sudah mulai sedikit akrab saya ya. Kalau disebut meningkat itu optimis banget tuh. Kalau dia sebut membaik itu ya sedikit hanya membaik. Kalau terjaga, nah itu berarti sebenarnya belum tentu meningkat. Bisa menurun tapi masih tumbuh, tapi laju pertumbuhannya turun. Bisa begitu, nanti kita lihat angkanya. Secara common sense sudah terlihat tuh argumennya, konsumsi meningkat karena MBG dengan Bansos, investasi dianggap membaik. Membaik loh, bukan meningkat loh ya. Kemudian ekspor terjaga berarti juga lebih lunak dalam istilah. Ini penilaian saya, silakan ikut mencermati. Kalau Bank Indonesia menggunakan kata-kata terjaga itu levelnya lebih rendah daripada membaik lebih rendah dari meningkat, macam itu.
Nah, lalu dalam hal inflasi terkendali dalam sasaran, ini memang ada andalan kebijakan moneter, ada andalan kebijakan fiskal, ada ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu dianggap memang mempengaruhi inflasi ya, karena memang yang paling banyak memberi kontribusi besar itu adalah volatile food, sebetulnya volatile goods ya, tapi lebih khusus lagi yang juga berpengaruh adalah sangat berpengaruh adalah food. Jadi masuk akal argumen itu. Inflasinya pun masih plus minus 2,5 plus minus 1, berarti 1,5 sampai 3,5. Oke. Itu yang salah satu yang disampaikan sangat penting di pidato itu. Lalu lebih lanjut lagi, keyakinan Bank Indonesia bahwa nilai tukar rupiah akan terjaga stabil itu apa saja? Misalnya dari sisi komitmen Bank Indonesia. Bank Indonesia akan terus intervensi falas. Kemudian Bank Indonesia juga melakukan pembelian SBN. Nah, ini menarik ya. Kita harus paham pembelian SBN itu juga ada kaitannya dengan stabilitas nilai tukar. Sederhananya kalau BI itu misalnya asing menjual sebagian gitu, maka ketika Bank Indonesia menyerap itu maka bisa ditahan gitu loh kira-kira, sehingga goncangan atas perginya itu tidak terlalu besar. Itu misalnya contoh, tidak memancing keluar lebih banyak lagi SBN. Lalu ada juga pengelolaan pendalaman pasar uang. Kalau ini masuk ya, artinya Bank Indonesia membuat berbagai instrumen pasar uang lebih banyak supaya keluar masuknya devisa itu lebih mudah, dan dalam konteks ini lebih tidak tiba-tiba keluar, sehingga volatilitas rupiah bisa terjaga terukur. Nah, di sisi lain fundamental, ini kan intervensi Bank Indonesia ya manajemennya. Di sisi lain Bank Indonesia masih yakin bahwa fundamental kuat, antara lain karena inflasi itu terkendali, lalu imbal hasil kita juga bagus. Jadi kan dengan imbal hasil bagus, baik itu di pasar surat utang SBN, kemudian juga mungkin di pasar keuangan untuk investasi lainnya di perbankan, bisa juga pasar saham yang lebih gede itu memberikan hasil yang cukup menarik gitu dibandingkan banyak negara, sehingga diyakini tidak membuat modal pergi, jadi tidak akan menekan rupiah lah. Lalu ada neraca pembayaran Indonesia sehat. Nah, ini yang mungkin akan debatable kalau dari sisi saya. Jadi Bank Indonesia masih yakin neraca pembayar balance of payment ya itu adalah neraca yang mencatat duit keluar dan duit masuk valuta asing, pembayaran dan penerimaan. 2025 ini sampai 9 bulan itu defisit, kita banyak membayar, cadangan devisa berkurang. Nampaknya 26-27 Bank Indonesia meyakini akan kembali ke polanya semula, kita surplus. Argumen lain dalam konteks pertumbuhan dan stabilitas itu adalah pertumbuhan kredit yang meningkat. Jadi tahun ini kelihatannya akan menurun, hanya di sini 8-11%, tapi ini juga kita akan lihat nanti, karena sampai akhir bulan Oktober itu masih kurang dari 8 ya, hanya 7,6, 7,7. Jadi rentang 8-11. Padahal pada awal tahun dan akhir tahun lalu, awal tahun ini, itu targetnya 2 digit. Dan banyak perbankan juga membuat bisnis plan 2 digit. Tapi beberapa sudah merevisi rencana bisnisnya bank-bank besar itu, dan BI pun nampaknya sulit untuk bisa mencapai 2 digit di tahun 2020 ini. Nah, di 2026 itu masih ditaruh lagi 8-12%. Saya ingin katakan itu berarti target sebetulnya bukan target yang tinggi. Karena dalam catatan historis 20-30 tahun pertumbuhan kredit, kalau kita mau di atas 5 secara signifikan, maksudnya 5,1, 5,2, antara 5,1 saja itu harus kredit 2 digit ya. Nah, jadi kalau 8,12 lalu nanti targetnya 5,3 enggak match. Meskipun Bank Indonesia buat target pertumbuhan dari 4,7 sampai 5, berapa gitu. Jadi masuk sih, tapi ini berarti kan Bank Indonesia sebetulnya lebih ke arah tengah target pertumbuhan ekonomi berdasarkan kredit ini. Baru 2027 yang dianggap akan naik lagi. Di sisi lain, Bank Indonesia menyadari ada penawaran kredit. Ya toh, penawaran kredit berarti kan likuiditas perbankan terutama. Nah, ada juga soal faktor permintaan kredit, berarti kan sektor realnya. Ya, benar nggak kira-kira penawaran kredit itu memadai? Mungkin benar ya, tapi yang dari sisi permintaan kelihatannya yang akan menjadi masalah. Kalau dari sisi penawaran, likuiditas, harganya murah supaya si yang mintanya, wah ini kredit
murah karena bunganya turun gitu kan. Tetapi apa benar sektor real memerlukan lebih banyak kredit tumbuh pesat? Jadi kira-kira. Nah, lalu ada soal digital. Digital saya tidak bahas untuk assessment kali ini, tapi menurut saya di antara penjelasan di buku maupun di paparan yang relatif untuk saya ya sebagai ekonom lebih make sense, masuk akal itu memang yang digital. Artinya BI ini sadar soal keuangan digital ini memang dengan atau tanpa dukungan BI dia akan berkembang pesat, lebih baik didukung dan diawasi, diregulasi yang tepat gitu. Ada QRIS, ada BIPES dan sebagainya. Nah, kembali ke pidato lagi yang secara verbal ya. Jadi kata kunci proyeksi yang positif tadi dengan persuasi yang juga sangat optimis dari Bank Indonesia, meskipun di sana sini ada catatan, sebenarnya tidak optimis banget, optimis tapi nggak pakai banget ya. Itu karena Bank Indonesia menganggap ini akan bisa karena ada sinergi. Kita tidak tahu sinergi ini adalah harapan, asumsi, apa yang sudah terjadi. Kalimatnya sih halus ya, makin memperkuat sinergi, berarti dianggap sudah ada sinergi. Tapi kita netizen dan juga saya pengamat ekonomi kadang ini kenapa Menteri Keuangan dengan pihak Bank Indonesia kadang suaranya berbeda untuk hal-hal yang penting ya. Tapi mungkin ini yang akan makin ditingkatkan ya. Jadi sinergi dan terutama digarisbawahi sinergi dalam forum KSSK, bukan forum dalam arti rapat saja kebijakan. KSSK itu adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggotanya 4. Bank Indonesia, pemerintah dalam hal ini diwakili Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, lalu ada OJK dan ada LPS. LPS tidak memiliki hak suara. Jadi sinergi fiskal dan moneter terutama yang diandalkan oleh Bank Indonesia itu kalau diperkuat. Stabilitas ya, itu memang tugasnya Bank Indonesia, tapi stabilitas ini kan juga harus mendapatkan dukungan dari kebijakan fiskal yang sejalan. Begitu juga OJK dalam microbankingnya dan juga pengawasan industri keuangannya, pengaturannya juga mendukung terhadap stabilitas itu. Karena misalnya kasus pasar saham, bursa efek, ada aturan-aturan baru tentang free float yang mau digodok, itu kan adalah wilayahnya OJK ya. Sehingga sinergi ini penting. Nah, dikatakan oleh Gubernur Bank Indonesia dalam pidatonya, sekurang-kurangnya ada 5 area untuk sinergi itu. 1, memperkuat stabilitas dan mendorong permintaan. Jadi ada kaitannya dengan kesimpulan di atas tadi kan. Jadi stabilitas diperkuat dan permintaan. Permintaan berarti PDB itu terdiri dari komponen permintaan dan produksi lapangan usaha. Ini permintaan itu konsumsi masyarakat, investasi, ekspor ini diperkuat. Didorong itu kalau stabilitas diperkuat. Nah, lalu yang kedua hilirisasi, industrialisasi dan ekonomi kerakyatan. Jadi ini dianggap area sinergi yang membuat tadi target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Andalannya hilirisasi, industrialisasi, dan ekonomi kerakyatan. Nah, dalam hal ini komentar saya sama, ini urusannya di rinciannya, di detailnya. Kopdes ekonomi kerakyatan, MBG semula narasinya ekonomi kerakyatan, makin kesini nggak sepenuhnya ekonomi kerakyatan. Kopdes sampai sekarang belum beroperasi, nantinya dianggap ekonomi kerakyatan. Tapi kalau yang sekarang yang membangun Agrinas, mohon maaf nih, yang menjadi pelaksana, yang menjadi pengawas, bukan ekonomi kerakyatan kan, tapi mungkin kalau sudah dia beroperasi, dia ekonomi kerakyatan. Tapi kita lihat, yang jelas Bank Indonesia mengandalkan itu. Ketiga, meningkatkan pembiayaan dan pasar keuangan. Ini sejalan ya, pemerintah maupun Bank Indonesia itu sadar, kalau mau tumbuh itu butuh investasi. Investasi artinya ada sumber pembiayaannya. Pembiayaannya diharapkan bisa sumbernya meluas, tersedia, dan itu juga membutuhkan pasar keuangan. Yang keempat, akselerasi ekonomi keuangan digital nasional. Ini oke ya, tapi saya untuk assessment kali ini nggak saya bahas, nanti sendiri itu. Yang kelima, kerjasama investasi dan perdagangan internasional. Karena memang di bagian depan buku maupun bagian depan paparan dari tentang latar belakangnya dari gubernur itu adalah soal kondisi geopolitik, perdagangan internasional. Tetapi nanti saya lebih banyak ke soal 1, 2, dan 3 saja, yang 4 ke 5 nanti kesempatan lain. Nah, paparan Gubernur Bank Indonesia itu begini. Jadi sinergi stabilitas dan permintaan domestik, ada jaga stabilitas ekonomi, lalu ada dorong permintaan. Dirinci lagi,
itu ada stimulus yang mendorong permintaan, lalu ada pengendalian inflasi, ada penerbitan SBN pemerintah, ada pembelian SBN di pasar sekunder oleh BI maksudnya ini. Jadi ini menarik ya, mau burden sharing atau tidak, sebenarnya bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas dan sinergi fiskal dan moneter, memang BI akan beli gitu masih. Termasuk menjual juga sih, trading maksudnya. Lalu pengelolaan di HESDA, jadi dianggap penting nih. Jadi yang digambar ini berarti yang digarisbawahi oleh Bank Indonesia menjadi faktor yang cukup penting. Tentu banyak di sini kan dalam hal kebijakan fiskal moneter. Bisalah kita menganggap bahwa ini memang penting. Di sisi lain bisa juga dong timbul pertanyaan, berarti 6 bulan yang setelah ditetapkan ini belum dong? Nah itu kalau mau pertanyaan kritisnya. Nah, begitu juga dengan kinerja sinergi KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Itu harus mendorong pembiayaan, harus mengkonsolidasi perbankan. Nah, ini penting juga ya, karena perbankan ini sejauh ini kelihatan cukup sehat dianggap, tapi banyak pihak juga yang sedikit khawatir, apa sehat betulan gitu. Beberapa informasi yang menarik tentang bagaimana kreditnya, impairing kreditnya, impairment ya istilahnya. Artinya bank kan menyisihkan. Lalu kalau dihubungkan meski kadang tidak bisa dipastikan begitu, mengapa juga saham bank tidak seiring melesatnya dengan IHSG. IHSG naiknya cukup pesat, perbankannya landai aja, bahkan mungkin turun kalau dilihat year to date ya. Jadi ini kan artinya apakah pasar melihat fundamental bank belum cukup kuat ya, tidak sakit tapi nggak kuat. Nah ini kan konsolidasi penting. Lalu pendalaman pasar keuangan ini memang harus diakui kalau untuk mendapatkan sumber pembiayaan, Indonesia ini sebagai sebuah negara diakui oleh Bank Indonesia memang kurang dalam dibandingkan beberapa negara sebaya ya tentang keuangannya. Nah ada literasi juga dan perlindungan konsumen. Ini kanal ini pernah mengundang narasumber dan mengingatkan bahwa survei dari OJK sendiri mengakui ada lag ya, ada jarak itu antara literasi dengan inklusi. Jaraknya hampir 10% itu. Artinya lebih banyak orang menggunakan jasa keuangan tapi kurang paham, itu banyak. Kurang tahu risikonya. Ini jadi fokus kepada literasi ini menurut saya adalah satu hal yang sangat urgent. Tadi disebut-sebut soal ada hilirisasi dan ekonomi kerakyatan sebagai andalan di dalam pertumbuhan ekonomi, lebih khusus lagi tadi di dalam rangka sektor real permintaan tadi. Nah pertama saya itu cukupkah itu pakai dari saya. Ini dianggap penting banget ya hilirisasi dan ekonomi kerakyatan. Tetapi kalau dilihat rinciannya kan hilirisasinya tuh apa misalnya di situ tuh. Lalu ekonomi kerakyatannya apa? Ini hilirisasinya masih lebih kepada minerba ya yang diandalkan. Nah mungkin di 2027 bisa jadi sudah memang ada disebut-sebut misalnya apa itu kelapa, artinya ada perkebunan juga hilirisasinya. Kita mau lihat ke depannya. Kalau hilirisasi ini bisa masuk ke pertanian dan perkebunan, itu multiplier efeknya bisa jadi lebih besar, efek pengganda buat perekonomiannya jadi lebih baik. Tapi apakah itu sudah merupakan rencana atau masih harapan, kita perlu lihat. Tapi argumen teknokratisnya benar ini, kalau bisa hilirisasinya meluas itu bisa jadi andalan. Tapi kalau hanya di minerba, dia mungkin menyumbang kepada ekspor, menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, tapi kepada kualitas pertumbuhannya kurang. Misalnya penyerapan tenaga kerja, efek pengganda buat masyarakat sekitar, apalagi masyarakat keseluruhan, itu kurang. Nah, begitu juga dengan ekonomi kerakyatan. Saya ulangi lagi komentar saya di depan. Ya, ekonomi kerakyatan tidak bisa dilihat dari judulnya saja, pasti di rinciannya. Saya ulangi ya. Apakah MBK itu masuk ekonomi kerakyatan? Kan kita butuh kepastian pelakunya siapa saja. Begitu juga dengan Kopdes. Kalau sejauh ini belum kerakyatan karena masih dalam proses pembangunan fisiknya, izinnya. Betulan kerakyatan bisa nggak dia nanti menggerakkan daerah? Kalau cuma dia mengganti perdagangan yang dulu ada pelakunya, diganti dia, itu kan nggak menggerakkan. Mungkin ada keuntungan, jadi bisa lebih murah buat rakyat karena beli gas melon, beli pupuk, ketersediaan pupuk lebih cepat dan lebih murah. Tapi manfaat itu kan tidak bisa diberi judul ekonomi kerakyatan kan, yaitu manfaat yang mestinya instrumennya itu dari Kopdes pun bisa kalau memang pemerintah serius. Maka saya melihat paparan Gubernur Bank Indonesia dan di bukunya itu
masuk akal tapi nggak cukup gitu ya. Nggak mencukupi untuk menjadi andalan sebagai faktor permintaan dalam pertumbuhan ekonomi. Kesadaran bahwa investasi itu sangat penting. Lalu sumber biayanya dari mana? Gambarnya juga masuk akal, penjelasannya juga masuk akal. Saya kasih tanda tanya, bisakah? Apakah itu rencana atau harapan? Itu kan beda toh. Artinya kalau dia target, ya ada langkah-langkah yang bisa diwujudkan untuk mendapatkan itu dengan harapan, kan beda kan? Nah, maka kalau di sini digambarkan nih, yang dibutuhkan, ini berarti pakai, kalau saya tidak salah pakai RPJMN menghitungnya, selama 5 tahun dari 2025 sampai dengan 2029, 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo itu yang dibutuhkan adalah 47,6 ribu triliun ya. 47,6 ribu triliun, berarti banyak banget ya, hampir 50 ribu triliun ya. Nah, meskipun kebutuhannya itu bertahap nih, 25, 26 makin tinggi tuh. Nah, yang menariknya ada simulasi dari Bank Indonesia ini, saya tidak tahu menghitungnya bagaimana. Ini dianggap 47,6 ribu triliun itu nanti dari swastanya 86%, fiskal berarti APBN-nya itu 5%, nah dana antaranya 9%. Nah, jadi dana antara memang dalam konsep ini diandalkan sebagai sumber pembiayaan investasi ya. Ya kalau secara teoritis ini oke nih. Skenario ini adalah skenario harapan, apa ada langkah-langkah yang memungkinkan, apa bisa dana antara betul-betul 9% dari 47 ribu itu. Dan yang penting kalau di pengertian pembiayaan di sini bukan pembiayaan masuk di pasar uang begitu ya, tapi kalaupun dia masuk melewati pasar modal, maksudnya ini jadi beneran dapat, bukan di pasar sekundernya. Apakah benar akan tersedia investasi hampir 50 ribu triliun itu selama 5 tahun ini, dan Danantara ada 9% dari itu bisa memasoknya. Tentu Danantara bisa ngutang ya, salah satunya. Tapi kalau dari hasil laba BUMN saya kira berat. Nah begitu juga dengan swasta yang 86%, toh akhirnya diakui swasta kan yang diperlukan. Karena pemerintah dengan kapasitas fiskalnya ini hanya di target 5% aja. Ya masuk akal kalau itunya. Tapi 86 swasta itu kan memerlukan macam-macam. Nah itu diketahui, karena itu dibuatlah kebijakan industrial yang membuat sumber pembiayaan ini terpenuhi. Jadi ini bolak-balik ya, sumber pembiayaan itu membuat kebijakan industrial, pertumbuhan ekonomi terjadi. Tapi kebijakan industrial, maksudnya kebijakan teknis industri ini, termasuk juga penguatan model bisnisnya, kelembagaannya. Itu kalau dia dikelola, dimanage dengan baik, dia akan menimbulkan investasi sangat mungkin masuk gitu, atau bertambah. Tapi di sisi lain investasi yang bertambah itu menjadi sumber pertumbuhan. Ini bolak-balik. Nggak mungkin karena model bisnis ini saya sederhanakan, ini macam-macam ya. Tapi pada dasarnya adalah untuk memperlihatkan Indonesia ini iklim bisnisnya, lingkungan bisnisnya itu ya ramah terhadap modal, kepastian hukum, peraturan perundang-undangan tidak gampang berubah, penindakan jika ada yang nakal. Karena kan buat orang yang berinvestasi jujur, misalnya dia dikalahkan oleh yang main tidak jujur, gitu, kan seperti itu. Ya, maka itu diperlukan. Di samping model bisnis dalam arti teknis ya. Jadi orang masuk selama ini kan dia izinnya bagaimana. Termasuk juga kebijakan ketenagakerjaan. Selalu menjadi USS seolah-olah menjadi sesuatu yang sudah berhasil. Tapi dari kenyataannya USS itu harus ditelisik lagi. Belum tentu itu yang bagus yang sekarang yang terjadi. Karena hanya penyebutan seperti juga Kortek kan. Tapi bagaimanapun ini disadari. Ada faktor penguatan model bisnis. Kebijakan industrialnya yang dikutip-kutip itu satu, hilirisasi. Nah kembali kita pertanyaannya, hilirisasi semacam apa? Kalau dalam konteks hilirisasi yang bisa menarik investasi besar, memang harus diakui Minerba. Tapi di sisi lain kalau yang besar masuknya hanya ke Minerba, hilirisasi Minerba meskipun lalu menyumbang ke industri kan, tidak hanya Minerbanya, karena hilirisasi berarti ada aspek industrinya. Tetapi tadi itu jenis industri yang multiplier efeknya tidak sebesar kalau itu masuk umpama ke tekstil, ke industri-industri lain, entah itu mesin, entah elektronik, bukan listriknya ya. Itu mungkin lebih multiplier efek. Tapi kalau dari sisi jumlah duit, itu bisa jadi hilirisasi Minerba akan memenuhi ini. Tapi
dia bisa menyumbang ke pertumbuhan ekonomi, tapi kualitasnya bagaimana nanti. Dan yang penting kesinambungannya, karena kalau hilirisasi berbasis sumber daya alam non-renewable resources, itu urusannya 10, 20 tahun, 30 tahun. Kita kan pengen Indonesia long life ya, misal begitu. Begitu juga dengan kelembagaan model bisnis ini. Jadi usaha untuk mengadili koruptor, tapi sebelakangan kan suasananya jadi kurang enak tuh. Dan antara ini kan pelakunya BUMN kan. Kalau misalnya ada kriminalisasi, itu apakah tidak menimbulkan keraguan? Nah, hal lain yang juga dijelaskan, ada industri padat karya ya. Kemudian di sini ada dukungan pembiayaan dari Bank Indonesia. Jadi ini 2 slide, tapi dengan rincian di sebelah kanannya berbeda. Sebelah kirinya tetap nih, kebijakan industrial. Tapi dalam rangka sumber pembiayaan, dukungan pembiayaan, karena ini memang sebagian bidangnya Bank Indonesia. Salah satu yang disebut-sebut adalah Bank Indonesia akan memainkan kebijakan likuiditas makro dengan makro prudensialnya. Nah, apalagi yang dikatakan oleh Gubernur Bank Indonesia, Indonesia ini akan tumbuh tinggi dan berdaya tahan, resilient dan tumbuh tinggi. Dan gambar ini menjelaskan logikanya dari Gubernur Bank Indonesia dan bukunya itu. Ada stabilitas dan permintaan domestik, ada hilirisasi dan ekonomi. Mengulangi yang tadi ya, pembiayaan dan pasar keuangan. Nah, itu akan tumbuh dan berdaya tahan. Dan ini di bawah ada dikaitkan dengan Astacita ya. Tapi kalau dilihat gambarnya tumbuh ini 6,0, 6,5, 7,3. 7,3-nya di tahun 2031 loh. Jadi sebenarnya Bank Indonesia tidak sepenuhnya sama dengan maunya RPJMN ya, rencana pembangunan jangka menengah nasional yang jauh lebih optimis. Nah, saya ambil bahan dari bukunya. Jadi tadi kan gambar-gambar dari pidato. Nah, ini misalnya dijelasin nih di buku lebih rinci ya. Untuk pertumbuhan 2627 yang tadi optimis tadi itu, apa sih yang diandalkan kalau dilihat dari sisi komponen? Pertumbuhan ekonomi di 2025 yang berjalan ini, Bank Indonesia memproyeksinya 4,7 sampai 5,5. Ini nggak lazim ya. Lembaga seperti IMF, World Bank, EDB, atau lembaga think tank di Indonesia sekalipun, itu kalau memproyeksi pertumbuhan ekonomi, ya paling 0,2 persen poin ya selisihnya. Dan kebanyakan 0,1, misalnya 5,1 sampai dengan 5,2 itu proyeksinya begitu. Lah ini 4,7 sampai 5,5, 0,8 persen poin. Kalau buat saya ekonom ini mah bukan memproyeksikan, ini Bank Indonesia cuma supaya enak saja. Kalau ternyata tumbuhnya di bawah 5, toh sudah seperti proyeksi saya dengan pemerintah, oke-oke aja karena pemerintah mau 5,2 ya kami taruh juga. Maka dari pengalaman saya melihat proyeksi Bank Indonesia cenderungnya di tengahnya. Nah, jadi 4,7 ditambah 5,5 bagi 2, 5,1 berarti sebenarnya yang diproyeksikan oleh Bank Indonesia. Nah, begitu juga tahun-tahun berikutnya, 2026, itu berarti dia kalau ditambahkan bagi 2, 5,3. Begitu juga 2027, kalau ditambahkan dibagi 2 berarti 5,5. Nah, itu angka itu yang ditaruh sebenarnya. Nyaris tidak pernah proyeksi Bank Indonesia itu yang terrealisasi adalah yang batas atasnya enggak, batas tengah, bahkan kadang sedikit di bawah batas tengah. Memang tidak sampai ke batas bawahnya. Nah, lalu komponen itu kan ada konsumsi swasta, konsumsi rumah tangga ya, ada konsumsi pemerintah, ada investasi. Investasi itu pembentukan modal tetap bruto, lalu ada ekspor, ada impor. Karena dia menjelaskan harus dibuat model kan, dibuat model dihitung, nggak boleh asal ditaruh. Nah, angka 2025 yang berjalan ini 4,7 sampai 5,5 berarti tengahnya kan 5,1 tuh. Ya memang akan segitu nanti 5,05 sampai 5,1. Tepatnya 5,0 sampai 5,1. Berdasarkan model baru atau cara baru BPS menghitung tuh mungkin 2025 segitu. Nah, itu kan ada rinciannya. Kalau rinciannya dirubah ya atasnya berubah dong. Itu konsumsi ditaruh 4,6 sampai 5,4. Berarti kan 5,0. Nah, kumulatif sampai kemarin itu baru 4,94 ya, sampai triwulan 3. Berarti kan butuh sedikit dorongan di triwulan keempat ini. Itu yang dimaksud dengan ada bansos yang sekarang banyak disalurkan di triwulan ketiga ini agar dia bisa ke 5. Tapi mari kita lihat ke depan-depannya kan berarti ya di kisaran 5 aja kan, 5, 5,2, 5,3.
Nggak berani Bank Indonesia buat proyeksi 2 tahun ke depan konsumsi jadi 6% misalnya, atau mendekati 6%, nggak ada. Malah yang menarik itu adalah konsumsi pemerintah. Jadi malah konsumsi pemerintah di tahun depan 26 dan 27 itu akan, menurut perhitungan Bank Indonesia, akan tergenjot. Yang tahun yang berjalan ini malah landai juga. Nah, investasi juga sama. Ya, meskipun menarik ya, target Bank Indonesia ini, proyeksi Bank Indonesia ini membuat dia di atas sedikit dari pertumbuhan ekonomi. Rekam jejak investasi selama belasan tahun terakhir sejak 2012 itu di bawah pertumbuhan ekonomi. Ini 26, 27, mulai 25 bahkan itu investasi sedikit di atas pertumbuhan ekonomi. Tapi juga tidak jauh-jauh amat kan. Hanya di 26, 27 agak dianggap, nah mungkin sejalan dengan tadi narasi di depan. Jadi Bank Indonesia menargetkan, memperakirakan, atau saya tidak jelas juga ini, atau mengharapkan investasi benar-benar tumbuh seperti yang diharapkan. Kalau di luar soal Bank Indonesia, saya komentar lagi. Investasi yang diharapkan kan swasta, tadi 86%. Persoalannya apakah iklim bisnis, iklim investasi, dan terutama karena kita juga mengandalkan investasi asing, foreign direct investment, apakah mendukung proyeksi ini? Dan perakiraan tentang kondisi di tahun mendatang, kondisi global, geopolitik, dan sebagainya. Nah, ekspor juga begitu. Sebenarnya ekspor terjaga karena terlihat tuh, ekspornya itu lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, diikuti dengan penurunan impor. Terjaga artinya dia tetap tumbuh, tapi tidak setinggi yang dulu tuh biasanya terjaga. Nah, bagaimana secara sektoral? Sumber utamanya itu harusnya kan industri pengolahan tuh. Tetapi kalau dilihat catatan tentang industri pengolahan, kelihatannya Bank Indonesia masih menganggap industri pengolahan itu hanya di kisaran pertumbuhan ekonomi. Kecuali tahun 2025 ini kayaknya di atas pertumbuhan ekonomi. Memang 3 triwulan sedikit di atas ya. Tapi nggak signifikan. Triwulan 23 memang. Di 2026 diproyeksikan juga tidak jauh dari pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2027 malah diproyeksikan di bawah pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, apa yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi secara sektoral? Industri pengolahan saja dari proyeksi Bank Indonesia enggak. Nah, ternyata malah pertanian. Jadi Bank Indonesia menganggap pertanian kita ke depan mulai tahun ini itu luar biasa ya. Hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi. Tahun ini di bawahnya sedikit, tahun depan lebih, tahun depannya lagi lebih. Nah, tadi yang penjelasan teoritisnya, penalarannya karena yakin sekali dengan upaya pemerintahan Prabowo ini untuk swasembada pangan, ketahanan pangan, dan itu akan memberi kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Bisa jadi, tapi kita nanti akan melihat banyak ya. Nah, di sini kan ada plus minusnya, nanti mesti kan ada impor sapi kan katanya itu, ada impor ini itu, tapi bisa nggak dia transformasi menjadi produksi domestik nantinya di masa mendatangnya. Kalau dilihat yang lain-lain as usual gitu, biasa aja dicoba. Ya otomatis ya yang namanya perdagangan itu ngangkat, kalau industri pengolahan yang ngangkat sedikit, pertanian yang ngangkat sedikit, pastilah perdagangan besarnya juga ikut ngangkat. Ya, semacam itu ya. Tapi yang lain-lain, nah ini ada sambungannya ini, yang jasa-jasa. Nah, ini kita panjang kali lebar, ini kali tinggi ya. Tadi ada konstruksi misalnya nih, di atas konstruksi itu juga diyakini akan gede karena tadi mungkin secara kasat mata 2025 ini saja kan ada pembangunan macam-macam di depan, mungkin dianggap kalau benar itu keinginan Presiden Prabowo, kita nanti mau bangun jembatan 300.000 dan seterusnya ya, dan masih mau melanjutkan IKN, masih mau melanjutkan beberapa proyek. Memang banyak maunya nih pemerintah ini ya, tapi duitnya nggak tahu. Nah, duitnya tadi dianggap sumber biayanya dijelaskan Bank Indonesia. Penjelasan lain dari pidato itu soal kebijakan moneternya itu akan pro stability and growth. Ini menarik ya. Memang orang kalau ingin sesuatu itu baik semua ya. Jadi pengen stabil tapi tumbuh. Nah, mampu nggak gitu? Karena nanti ada keadaan-keadaan di mana pilihannya ekstrim itu. Udahlah nggak usah tumbuh tapi stabil. Atau kita tumbuh tapi goyang-goyang gitu. Secara praktek lebih banyak begitu, baik itu perusahaan maupun negara ya. Kalau dia tumbuh tinggi, ada kecenderungan dia lebih tidak stabil dalam beberapa hal. Tapi kalau dia stabil, biasanya ya nggak cepet-cepet amat. Ini terlalu normatif ya. Nah, maka normatif itu kita lihat dengan argumennya apa argumennya. Nah, kalau argumen stabilitas itu inflasi, nilai tukar, cadangan devisa. Inflasi kelihatannya memang bisa dijaga sekarang, tapi nggak tahu di depan. Tapi orang harus hati-hati ya, inflasi yang rendah itu tidak selalu berarti menggambarkan ekonomi yang baik.
Kalau inflasi yang tinggi itu pasti buruk. Kalau rendah tergantung lagi di komponennya, di rinciannya, barang dan jasanya, lalu keadaan lain-lain. Karena bisa saja mencerminkan daya beli yang masih lemah. Nah, maka hal-hal yang sifatnya seperti barang-barang sehari-hari ya yang seperti makanan, minuman, pakaian yang sifatnya hari itu dilihat, ya, volatile food. Tapi apapun sejauh ini cukup bisa dikendalikan. Nilai tukar, nah ini stabil tapi melemah gimana? Nah, gitu. Melemah dalam kondisi stabil. Apakah itu akan mendukung kepada pertumbuhan? Bisa jadi, karena kalau melemah bisa nggak dia bisa menopang ekspor. Di teori itu kalau nilai tukar suatu bangsa itu rendah, tapi rendah yang stabil dan termanage, itu menguntungkan untuk ekspor. Tapi Indonesia kelihatannya hubungan itu tidak terlalu elastis ya, beda dengan Vietnam. Makanya Vietnam dong itu sangat lemah, bahkan kadang volatil. Tapi jangan lupa ekspornya Vietnam itu luar biasa. Tapi ini plus minus kita juga jangan lihat rumput tetangga juga ya. Saya tidak ingin mengatakan Thailand jauh lebih baik dari kita. Ini supaya kita paham nih logikanya Bank Indonesia maunya kemana. Yang menarik adalah Bank Indonesia tetap sekali sadar bahwa tugasnya itu sebetulnya utama adalah stabilitas. Kan pertumbuhan ini kan adalah ya tanda petik ini bahkan masih jadi pembicaraannya. Mandatnya apa sih sebenarnya? Pertumbuhan ini kayak tanda petik Bank Indonesia udahlah ikut pemerintah saja dorong pertumbuhan gitu. Sebenarnya kan tugas utama dia stabilitas. Tapi kalau memang mampu ya nggak apa-apa ya. Cuman kita mau tahu argumennya apa. Nah, suku bunga mau diturunkan, lalu nilai tukar mau distabilkan. Ya, kanal ini sudah beberapa kali membahas ini. Jadi silahkan bandingkan antara optimisme Bank Indonesia terhadap hal itu dengan pandangan-pandangan kritis dari saya maupun narasumber saya. Yang ingin saya komentari juga adalah keyakinan Bank Indonesia di mana suku bunganya itu efektif. Bi-rate diturunkan, bi-rate diturunkan, itu suku bunga acuan ya. Dengan begitu nanti akan bisa menjadikan suku bunga perbankan murah, kemudian membuat pasar uang juga lebih efisien supaya margin tradingnya juga nggak terlalu tinggi. Lalu pasar saham ya, kalau pasar uang otomatis ya suku bunganya mengikuti bunga acuan dan seterusnya. Nah, dalam hal devisa juga begitu. Cuma kan kecukupan cadangan devisa ini bergantung juga dengan Bank Indonesia akan sering-sering intervensi tidak. Kan makin sering diintervensi cadangan devisa juga bisa terkuras. Nah, diandalkan lagi tadi DHE ya. Nah, seberapa efektif kebijakan DHE itu? Bisa nggak membuat mereka benar-benar balik? Dan yang penting lagi, di tahun 2025 berjalan ini, modal asing wait and see bahkan secara neto keluar. Di 2026-2027 masuk nggak mereka? Nah, masuknya mereka ke kita atau tidak itu nggak hanya karena kita, karena juga faktor negara lain. Ya kita menganggap diri kita menarik ya, tapi orang lain lebih menarik. Kita menganggap di tempat kita aman, di tempat lain lebih aman. Dan pilihan portofolionya. Tidak hanya saham dan SBN kan, sekarang sudah ada kecenderungan memilihkan emas dan sebagainya. Nah, ini tantangan buat semua negara. Saya juga harus fair ya, artinya tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, semua negara. Persoalannya kita bersaing. Bisa nggak cadangan devisa kita meningkat di akhir tahun ini dan syukur-syukur di tahun-tahun mendatang? Ini ada kebijakan makroprudensial tidak saya bahas. Jadi Bank Indonesia berkali-kali menarasikan dia mengutak-ngatik kebijakan GWM ya, giro wajib minimum itu. Jadi bank itu kalau punya duit dana dari tabungan masyarakat sekian persennya harus ditaruh di Bank Indonesia, namanya GWM. Nah itu dipecah-pecah sub-subnya untuk perbankan mampu menyalurkan di sektor-sektor yang disebutkan prioritas sinergi dengan kebijakan pemerintah. Itu GWM-nya lebih rendah, seperti itu. Berarti kan uang lebih banyak bisa disalurkan oleh bank tersebut. Bank Indonesia dengan likuiditas makroprudensialnya menyediakan sampai berapa? 600-700 triliun. Maksudnya duit segitu nggak perlu ditaruh oleh bank di Bank Indonesia. Tapi persoalan si bank itu mau menyalurkan atau enggak kan lain lagi. Dia tidak harus menaruh di bank ini. Bagaimana kalau dia naruhnya di tempat lain? Meskipun untuk mendapatkan fasilitas itu dia harus menyalurkan sesuai dengan rinciannya itu. Nah, makroprudensial Bank Indonesia ini berusaha di satu sisi suku bunganya menjadi acuan. Dia berusaha menjaga agar SBN pemerintah itu stabil. Dia berusaha menjaga nilai tukar stabil. Dia inflasi ingin itu multi kan itu. Meskipun mengerucut pada beberapa hal ya. Kalau mestinya memang Bank Indonesia melihat itu secara umum, lalu dia mengambil kebijakan. Tapi kalau dia sinergi itu satu hal. Tapi kalau dia tidak independen itu hal lain. Kalau dia, wah
ini MBG harus sukses, mohon maaf nih ya, Koplos gini-gini. Akhirnya Bank Indonesia menyesuaikan dengan itu, belum tentu pertimbangan ini pas dengan itu. Terutama kondisi-kondisi tertentu ya, bulan tertentu. Ini kan bicara keseluruhan. Bagaimana kalau cadangan devisa harus dijaga benar oleh Bank Indonesia? Bagaimana kalau investasi asing jadi tidak menarik kalau dia paksakan turun terus BI rate-nya lalu membuat macam-macam. Itulah kira-kira. Dan ada lagi tambahan. Nah, ini dari bukunya tadi. Itu BI rate yang merah. Yang biru adalah bunga pasar uang. Nah, memang efektif nih. Jadi bunga pasar uang memang turun mengikuti pola BI rate dan bahkan menjadi lebih rendah. Itu tanda petik ya, artinya suku bunga acuan menjadi pengaruh kan. Tetapi kalau dilihat kanannya, itu suku bunga perbankan relatif turun cuma tipis banget nih, nggak sesuai dengan merahnya yang Bank Indonesia. Artinya transmisi dari penurunan BI rate yang sekarang 4,75 dari sempat 6,25 ya beberapa sekitar 1 tahun yang lalu, itu turun tidak bisa ditransmisikan secara cepat kepada perbankan. Turun tapi landai. Nah, dan itu diakui kan bolak-balik bahwa penurunan suku bunga acuan memang sangat mempengaruhi pasar uang, tapi tidak cukup efektif terhadap perbankan. Ada pengaruh mulai terhadap SBN, yield SBN juga, tetapi juga masih ada selisih. Dan yang penting harus dianalisis lebih tajam, apakah penurunan SBN itu karena BI rate atau karena faktor lain gitu, atau faktor internasional juga ada kan. Dan penurunan yield SBN, apakah membuat SBN-nya laris? Nah, lain soal lagi. Jadi suku bunga itu harga kan. Mau di perbankan berarti harga kredit. Ya kalau di BI rate ini mau menjadi dirijen. Mau yang lain-lain turun semua supaya nanti sektor real bisa membaik. Tetapi hati-hati. Kalau dia terlalu rendah dalam konteks waktu ya, kita nggak bilang ini tinggi atau rendah dulu. Sementara yang lain memberikan, misalnya Amerika malah secara ekstrim. Ya ngapain pergi ke Indonesia? Orang US Treasury Note 4% lebih. Jangan lupa itu dolar. Kita cuma 6, masuk nggak ke sini? Tapi tentu ini lebih rumit ya, karena yang di sini tidak ada di grafik adalah apa hasil kalau Anda main di saham. Tentu yang besar nih maksudnya ya. Return-nya berapa persen. Nah, begitu juga Bank Indonesia menyadari kan likuiditas perekonomian dengan likuiditas perbankan itu beda. Nah, likuiditas perekonomian diakui sedikit membaik ya. Tapi kan lihat gambarnya tidak juga melompat. Memang diklaim nih beberapa bulan terakhir M0, M1, M2. Dan dari sisi perbankan bahwa alat likuiditas AL dibandingkan DPK. Jadi bank tuh ada duit yang liquid. Nah, kembali tadi kreditnya kok nggak ngangkat banget. Nah, ini kan artinya ini nggak tahu saya maksud Bank Indonesia. Ini angka dari Bank Indonesia loh. Saya cuma screenshot. Ya sebenarnya kan nggak kekurangan duit perbankan. Dan bukannya nggak kekurangan duit, dan itu liquid gitu. Pertumbuhan kredit kalau di gambar ini ya memang 7,36 ya itu ya kredit secara total sampai bulan Oktober. Rendah kan? Jadi yang merah. Lalu kalau UMKM malah kontraksi. Jadi ketika tadi ekonomi kerakyatan, UMKM diutamakan. Tahun 2025 ini bukan hanya pertumbuhannya, tapi nilainya lebih rendah dari tahun lalu, kontraksi namanya. Tadi narasi-narasinya oke semua ya, tapi ininya kan masih ada hal-hal begini. Di bukunya sendiri. Nah ini saya ambil bukan dari pidato, bukan dari buku, tapi dari publikasi Bank Indonesia beberapa minggu lalu ya. Tentang SBDK, suku bunga dasar kredit. Jadi kan yang diterima oleh debitur itu sudah kredit misalnya 10-11%. SBDK itu si banknya ini berapa modalnya, tapi nggak hanya modal. Harga perolehan dananya, lalu overhead cost-nya, biayanya dia, lalu ditambah dengan margin. Nah berarti SBDK plus premi risiko lah ya. Itu nanti yang menjadi suku bunga kredit yang dihadapi oleh debitur. Nah kalau dilihat gambarnya ini yang orange, yang arsir itu BI rate. Kan tidak diikuti oleh penurunan SBDK. Jadi perolehan dananya mungkin sedikit terpengaruh ya. Tetapi si bank itu punya overhead cost yang mungkin tidak gampang diturunkan. Bahkan kalau ini nanti kita pecah lagi, Bank BUMN lebih buruk dari yang lain dalam hal overhead cost dan dalam hal SBDK. Harga kredit di Bank BUMN itu lebih tinggi anunya. Harga pokok lah sebut ya. SBDK itu semacam harga pokok. Bukan harga pokok perolehan dana, harga pokok kredit keseluruhan. Nah, maka PR-nya kan jadi besar tuh. Bisa nggak nurunin itu? Dan ketika kita dulu dapat
Purbaya naruh duit 200 triliun bahkan ditambahin lagi, tapi 80% dari BI rate minta bunganya. Kalau sekarang berarti nggak sampai 4 ya, waktu 5 kan kebijakan itu diambil, 80% dari 5, 4, sekarang 80% dari 4,75 ya, hampir-hampir 4. Persoalannya di Bank BUMN sendiri, apa yang disebut dengan harga perolehan dana, HPDK, harga perolehan dana kredit, bukan SBDK ya, harga perolehan dana ini bagian, itu hanya 3,88. Jadi sama, kalau begitu kan nggak murah dia dapatnya dari pemerintah. Tidak termasuk murah, lebih murah dari deposito, tapi lebih mahal dari tabungan dan giro. Menurut saya instrumen untuk mendorongnya ya masih lemah. Persoalan utama kredit ini tidak hanya berdasarkan pada murahnya harga atau tersedianya dana, ada nggak yang butuh? Kan jadi beberapa hal nih. Ada yang menawarkan, ada yang butuh, ada harga yang pas untuk kedua belah pihak. Nah, itu yang harus di-manage kan. Tapi manage ini tidak hanya di tangan pemerintah atau tidak hanya di tangan Bank Indonesia dan bank saja, kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian nggak hanya domestik, tapi juga faktor eksternal. Apalagi tadi kita sudah lihat ekspor pun kita menjadi satu faktor kan. Saya tutup pidato Gubernur Bank Indonesia dan buku pertemuan tahunan Bank Indonesia 2025 yang disampaikan tanggal 28 lalu, menyampaikan proyeksi yang optimis untuk kondisi tahun berjalan dan tahun depan. Itu saya kira wajar lah, dia kan otoritas. Kalau dia pesimis ya habislah semua. Tetapi menurut saya proyeksi yang disajikan itu sebenarnya tidak seoptimis pemerintah. Lalu Bank Indonesia berulang kali menegaskan, gubernur terutama, urgensi sinergi semua pihak. Jadi nggak pede juga dia kalau sendirian. Nah ini kan urgensi sinergi ini masih harapan atau memang sudah on track. Nah itu kita nggak tahu tuh kan, mereka ada forumnya. Terutama KSSK ya, BI, pemerintah, OJK, dan LPS. Kalau Presiden maunya apa, Menteri Keuangan maunya apa, tidak terlalu sejalan dengan BI, ini kan perlu disinergikan. Mereka sinergi jadi lebih sulit. Paparan seluruhan menurut saya cukup logis dan argumennya teknokratis lah, itu khas BI lah, BI cukup luar biasa lah kalau soal itu. Tetapi menurut saya paparan teknokratisnya itu terlalu banyak if-nya ya, terlalu banyak persyaratannya, kondisi yang harus dipenuhi. Nah antara lain sinergi tadi, ya, sinergi ini mungkin bisa jadi barang mewah kan, susah gitu, ditambah keyakinan atas berjalannya program prioritas pemerintah dengan baik. MBG jalan baik, Kopdes jalan baik, itu asumsi. Faktor risiko diungkap di bagian awal tentang keadaan dunia, tapi saya kira hanya narasi dan mempengaruhi beberapa perhitungan teknis. Karena itu Bank Indonesia tidak seoptimis pemerintah dalam proyeksi angka-angka. Nah, tapi menurut saya tetap pengungkapan risiko di pidato gubernur maupun di buku laporan itu, buku tahunan, tidak memadai. Maka izinkan saya mengingatkan bahwa hal yang jauh lebih buruk dari proyeksi gubernur maupun Bank Indonesia keseluruhan ini bisa saja terjadi, yang bisa dipicu oleh faktor eksternal, bisa juga oleh meledaknya beberapa kondisi domestik yang selama ini samar atau tertutupi. Mudah-mudahan kondisi yang lebih baik yang akan kita hadapi.